Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 52112599. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Hidayah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka, kelas 3 dengan materi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Coba ketua kelas pimpin doa dulu sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, terima kasih. Duduk lagi ketua kelas. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pekan ini, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Pak Syam harap kalian berdiri dulu semuanya. Tuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, Pak Syam absen dulu ya. Kelas 3 apa ini teh? Ada yel-yelnya kelas 3D? Oh, kelas 3D. Ainun Akifa Aljea, Arshila Arumi Ataya. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan keluarkan dulu buku tulisnya, buku paketnya, alat tulisnya. Ya, udah siap semuanya untuk belajar? Gak boleh ada yang melamun, gak ada yang ngobrol, tidak ada yang molek. Kalau mau ke WC misalkan kebelet pipis ya, acungkan tangan dulu karena kita itu harus, kata Pak Syam tadi pas upacara apa? Harus beradab. Jadi kalau ada guru di depan, kalian harus izin dulu kalau mau keluar. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, tujuannya itu siswa dapat mengenal nama dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, siswa dapat menceritakan peristiwa yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui keajaiban besar yang terjadi saat
kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kalian semua liatin ke depan semuanya. Coba baca apa judulnya? Kisah kelahiran. Di sini ada yang tahu belum? Cerita kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Ada gambar apa? Terus ada gambar apa lagi? Manusia. Iya. Ini berarti mengibaratkan apa? Manusia ada kursi khusus, duduk di atas gajah. Seorang raja. Di sini ada apa? Ka'bah. Nama ayahnya siapa sih? Nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Nama ibunya? Nah, yang namanya keluarga, silsilah itu pasti berkaitan dengan ayah ibu. Kalau kakeknya sama Pak Syam nggak dicantumin nih. Kakeknya masih ingat gak? Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim karena ayahnya wafat sebelum beliau lah. Nabi Muhammad itu ketika borojol, apa borojol bahasa Indonesianya ya? Lahir ke alam dunia ini, Nabi Muhammad mah sudah tidak ada ayahnya karena Nabi Muhammad sedang dikandung sama ibunya Aminah, ayahnya wafat dan dimakamkan di Madinah, di Baqi. Ya, nah siapa nama ayahnya? Abdul. Nabi Muhammad ditinggalkan sama ayahnya ketika masih di dalam kandung, terus diasuh sama ibunya sampai umur 6 tahun. Ibunya meninggal, wafat. 6 tahun Nabi Muhammad berarti udah yatim piatu, sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Nah, kita mumpung masih ada ayah ibu, kita itu harus hormat terhadap ayah dan ibu, ya. Janji? Terus setelah 6 tahun, boleh. Terus setelah 6 tahun diasuh sama kakeknya. Ibunya meninggal, diasuh sama kakek. Namanya Abdul. Sampai umur ke 8 tahun. 8 tahun kakeknya wafat juga. Sama siapa lagi Nabi Muhammad diasuh? Sama pamannya. Pamannya itu Abu Thalib. Diasuhlah sama pamannya, dididik sama pamannya, ikut berjualan sama pamannya ke kota Syam, ikut mengembala kambing. Ini salah satu peristiwa besar yang kalian harus ketahui. Ya, peristiwa penyerangan gajah. Kenapa kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah? Karena di tahun tersebut, ya, di tahun 570 Masehi tersebut ada yang namanya peristiwa penyerangan gajah yang dipimpin oleh Abrahah. Abrahah ini adalah salah seorang raja yang bengis, yang jahat, berasal dari kota Yaman. Beliau itu mempunyai gereja di kota Yaman, namanya gereja Al-Qules. Sedangkan di kota Mekah cuman ada bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah ini hanya terbuat dari batu tok. Cuman mungkin dari kalian udah, salah satu dari kalian udah ada yang pernah ke Mekah? Udah tuh, alhamdulillah. Semoga kita semua kelas 3D bisa pergi ke kota Makkah. Nanti lihat langsung bangunan Ka'bah, ya. Sedangkan di Yaman itu terdapat yang namanya gereja Al-Qules. Bangunannya besar, mewah,
Ya, terbuat dari bahan-bahan mantap pokoknya mah ya. Bahan-bahan bagus. Tapi anehnya orang-orang di penjuru dunia itu malah kebanyakan mengunjungi Ka'bah, kota Mekah. Jadi si Abraha ini berpikir, ini ada apa ini di Mekah? Kok orang-orang pada pergi ke sana padahal di sini ada gereja yang sangat luar biasa. Akhirnya Raja Abraha itu datanglah ke pimpinan Mekah. Pada saat itu dipimpin oleh Abdul Muthalib. Hei Abdul Muthalib, serahkan aja kekuasaanmu kepada saya. Tapi Abdul Muthalib menolaknya karena Ka'bah itu kata Abdul Muthalib ada yang punya dan yang punyanya itu adalah Allah dan Allah akan menjaganya. Paham? Sehingga pasukan Abraha itu tidak berpikir lama untuk menyerang kota Makkah. Belum juga nyampe ke kota Makkah masih gerbangnya ya. Masih kalau zaman sekarang suka ada gada-gada, ada tulisannya selamat datang di kota Kadipaten misalkan. Kalau di zaman sekarang, zaman dulu mah tidak ada. Cuman ada pembatas, ciri pembatas atau ciri gerbang masuknya kota Makkah. Baru aja sampai situ Allah mengutus burung ababil. Burung ababil ini membawa kerikil batu yang sangat panas. Ya, kerikil batu yang sangat panas dibawa di neraka. Itu saking panasnya kalau kena manusia itu kata Bapak itu nembus nembus saking panasnya. Akhirnya singkat cerita pasukan gajah itu kalah sama burung ababil. Peristiwa ini dijelaskan dalam surat Al-Fil. Kita itu harus mencinta, apalagi kita sebagai umat muslim harus mencintai kepada Nabi. Kita mengaku sebagai umat Rasulullah kan? Masa kita tidak tahu nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, kapan lahirnya, tahun apa lahirnya, terus menikah sama siapa, anaknya siapa aja. Masa kita mengaku sebagai umat Rasulullah ya, tapi kita tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Coba Pasha mau nanya nih, anak-anak Nabi ada berapa? Ada 7 apa 9? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ruqayyah. Pasam akan lempar kertas ini. Yang kena kertas ini nanti jawab pertanyaan nomor 1 dan selanjutnya. Siap? 1, 2, 3. Siapa? Sakila. Oke, Sakila. Boleh berdiri Sakila. Berdiri di situ aja. Nah. Coba jawab pertanyaan nomor 1. Siapa nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aminah, benar apa salah? Benar. Ke meja mana? Ada? Siapa? Hasya. Mana Hasya? Mana Hasya? Ini. Hasya. Sekarang
Nomor 3, apa keajaiban yang terjadi saat Raja Abrah menyerang Ka'bah? Terus Allah mengirim burung ababil untuk menyerang pasukan gajah, dan pasukan gajahnya kalah. Pinter ya. Syam akan ngebagiin tugas dulu ya. Nanti kalian jawab soal-soal yang ada di sini. Jangan kerjasama ini mah ya, sendiri-sendiri ya. Konsentrasi. Yo, Parisa. Wanda. Aisyah. Nah, siapa? Elvira. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570. Dia anak yatim. Lalu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ibunya bernama Aminah. Ayahnya Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Dengerin dulu semuanya. Sebelum kita istirahat, dengerin dulu. Kesimpulan dari materi ini, kita sebagai umat muslim harus mencintai dan meneladani Nabi Muhammad. Ya, dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, dari kesabaran, ketaguhan kakeknya Nabi Muhammad. Ya, kita sekali lagi sebagai umat muslim harus mengetahui perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dan kita tidak berhenti sampai materi kelahiran Nabi Muhammad. Perjalanannya masih jauh. Nanti Nabi Muhammad menikah, dakwah. Ya, nanti di materi selanjutnya. Sok, Pak Syam harap di pertemuan hari ini ilmu kita bermanfaat. Ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekarang siapa yang mau istirahat harus rapi. Para rapi. Oke, terima kasih semuanya.